Cowok ini sengaja nyiram air ke kakek bos ini supaya bisa bawa kabur tasnya. Gak lama si kakek sadar, dan karena panik nyariin tasnya, penyakit sesak napasnya jadi kambuh. Cowok ini sadar kalau obatnya si kakek ada di tas yang dia ambil. Dan gawat kalau nggak cepet dipakein, si kakek nggak akan selamat. Ngelihat kondisi si kakek, cowok ini jadi nggak tega. Dia pasangin alat bantu nafasnya dan dia balikin juga tasnya, nggak jadi diambil. Kakeknya juga nggak marah guys, dia malah nawarin cowok ini buat jadi asisten yang rawat dia di rumah. Karena benar-benar butuh uang, cowok ini akhirnya mau. Dia sempat tergoda pas ngeliat di rumah itu ada banyak duit yang bisa dia ambil. Sampai tiba-tiba dia ngeliat obatnya si kakek dan jadi keinget sama ibunya. Jadi cowok ini sampai ngelakuin apapun buat dapet uang. Ternyata untuk biaya pengobatan ibunya yang sakit parah. Dia akhirnya sadar walau kepepet juga nggak boleh ngambil punya orang lain. Ternyata si kakek udah nyelidikin semuanya. Dia juga tahu kalau cowok ini butuh uang untuk biaya pengobatan ibunya. Dan kakek ini mau biayain semuanya dong. Karena dia mau berbuat kebaikan di usianya yang udah tua. Duh, baik banget ya si kakek. Bocil cewek ini heran ngelihat temennya bawa bekal kok cuma nasi putih doang. Jadi dia kasihin tuh ayamnya sepotong. Udah dikasih, tetap aja bocil ini makan nasinya doang. Ayamnya nggak dimakan, malah dibawa pulang. Dan si cewek penasaran kan, diikutin. Ternyata ayamnya dibawa untuk dikasihin ke ayahnya yang sakit parah. Jadi walau masih kecil, bocil ini hebat banget guys. Dia selalu ngurusin si ayah yang sakit. Semua kerjaan rumah dia yang ngerjain. Bocil cewek ini jadi keinget sama ibunya di rumah. Biasanya dia cuma main, bahkan makan aja harus disuapin. Sekarang dia mau berubah guys, jadi rajin nih bantu-bantu ibunya. Ayahnya yang capek kerja juga dia pijitin. Jangan lupa berbakti sama orang tua kalian juga ya guys. Cowok ini lagi asik makan, disiram air sama wanita ini. Udah gitu gak mau ngaku dong, katanya dia gak nyirem kok. Pas duduk, wanita itu ngeliatin terus. Dia malah ngasih tahu pria di sebelahnya kalau cowok tadi mesum ngeliatin dia terus. Pria ini langsung marah dan cowok itu disamperin. Nah tapi diam-diam wanita tadi nulisin sesuatu, terus kertasnya dia lempar. Cowok ini sadar ada yang gak beres. Dan pas pria itu udah balik ke kursinya, dia mau ngambil kan kertasnya. Diambil duluan sama pelayan kafenya. Untung cowok ini peduli sampai ngambil kertas itu dari tempat sampah. Dan ternyata wanita itu diculik, bayinya ditahan, makanya gak bisa kabur. Cowok ini langsung sosokan ngajak ribut si pria jahat. Dan pas ada kesempatan, wanita ini ninggalin bayinya di kafe itu. Bayinya bisa diselamatin guys sama cowok tadi. Gak lama si pria jahat sadar kalau bayinya gak ada. Dia balik lagi ke kafenya. Untung pintar, si cowok udah manggil polisi dan dia sembunyi di toilet sambil ngamain bayi itu. Gak lama polisi datang. Wanita ini akhirnya selamat dan pria jahat itu ditangkap. Ada seorang kakak yang ninggalin adiknya sendiri di pinggir jalan, ditaruh dalam kardus. Gak lama bapak mobil merah ini lewat, dan karena kasihan, akhirnya bocil terlantar itu dibawa pulang. Ternyata dari tadi si kakak selalu ngawasin. Jadi mereka ini udah gak punya orang tua, dan selama ini hidupnya sulit, kekurangan uang. Si ade sampai gak bisa sekolah, harus bantuin kakaknya kerja. Makanya si kakak sengaja supaya adiknya dibawa aja sama orang kaya, biar gak hidup susah lagi. Tapi setelahnya si kakak nyesel guys, dia rindu berat sama adiknya. Dia cari mobil merah tadi sampai akhirnya ketemu nih. Walau sekarang kelihatannya bahagia, hidup enak, tapi si ade masih sering nangis, kangen juga sama kakaknya. Ngeliat itu si kakak ngeberaniin diri nih guys, dia bawa lagi adiknya pergi. Orang tua barunya nyetop nih. Ternyata mereka bisa ngerti guys, mereka nggak tega juga kalau kakak beradik ini sampai berpisah. Sekarang bahkan keduanya dianggap kayak anak sendiri, selalu dibantu, dikirimin makanan, baik banget ya. Parah banget nih ya, di bis ada kakek mesum yang nyolek paha cewek ini. Pas ditegur bilangnya nggak sengaja, padahal si kakek emang serem ngeliatin terus. Bahkan disamperin dong, untung ada orang lain nih yang naik bisnya. Dan si pak supir juga bilang kalau bis itu udah mau jalan. Cewek ini ngasih tahu kalau dia tuh diganggu. Pak supir bilang tenang dulu aja ya. Dia juga ngasih isyarat kan ke pria di belakang. Malah dikiranya cewek ini naksir. Dan makin ngeri guys, si kakek ngeluarin pisau. Si cewek mau kabur tapi dia dipepetin sampai ke pojok, nggak bisa kemana-mana. Pria yang di belakang mulai curiga, tapi karena takut sama si kakek, cewek ini terpaksa bilang kalau dia nggak apa-apa. Malah di pemberhentian berikutnya pria itu turun. Sekarang dia kejebak berdua doang sama kakek mesum itu. Nah tiba-tiba ada wanita buta yang naik dan dia nawarin jualannya untuk cewek ini. Ternyata itu semprotan. Nah langsung diarahin tuh ke si kakek. Cewek itu akhirnya bisa kabur dan sebenarnya pedagang tadi cuma pura-pura buta guys. Jadi dia kerjasama sama si pak supir buat nyelamatin cewek ini. Dan si kakek mesum juga langsung ditangkap polisi. Ada seorang ibu yang jahat banget guys. Anaknya yang buta dianggap beban, dibuang ke jalanan. Karena gak bisa ngeliat, anak ini cuma bisa teriak-teriak manggil ibunya. Tapi ya si ibu udah pergi. Ngedenger itu, bapak pengumpul sampah ini gak tega. Apalagi pas tahu kalau anak itu gak bisa ngeliat dan ditinggalin. Akhirnya dibawa pulang ke rumahnya. Bener-bener dirawat kayak anaknya sendiri. Bahkan bapak ini rela ngabisin semua uang yang dia kumpulin seumur hidupnya supaya mata anak ini bisa dioperasi. Dan akhirnya dia bisa ngeliat lagi. Anak laki-laki itu tumbuh jadi pemuda yang pintar, dapat beasiswa sampai jadi sarjana. Ayah angkat
membuatnya malu untuk datang ke acara kelulusan anaknya karena dia cuma pengumpul sampah. Tapi anaknya bahkan mau pergi naik gerobak si ayah. Anak ini bersyukur karena ayahnya hebat dan benar-benar sayang sama dia, bahkan lebih dari orang tuanya sendiri. Dia bertekad jadi orang sukses, dan sekarang giliran dia yang ngasih kebahagiaan untuk si ayah yang paling dia sayangi ini. Lihat deh guys, aneh banget. Bocil ini masukin roti ke dalam TV. Dia masukin terus, sampai-sampai pas ayahnya mau nonton, gak bisa dong nih, TV-nya gak mau nyala. Nah, dipanggilin tukang servis kan, terus ketahuan deh kalau dalam TV-nya ada banyak roti, makanya rusak. Si ayah langsung tahu kalau ini pasti kerjaan anaknya deh yang iseng. Akhirnya ditanyain kan sama ayah ibunya. Nah, ternyata si bocil masukin roti ke dalam TV, soalnya dia nonton ada berita tentang anak-anak yang kelaparan. Bocil baik hati ini gak tega guys, dia sampai nangis dan berusaha nolong dengan ngirimin roti-roti yang dia punya lewat TV. Dia kira anak-anak yang lapar itu ada di dalam TV. Nggak denger itu, orang tuanya nggak jadi marah deh. Mereka jadi bangga karena anaknya ini ternyata punya jiwa kepedulian yang tinggi. Gerobak motor kakek ini nggak sengaja nyenggol mobil orang nih guys, sampai berbekas. Nah, karena sepi, si kakek langsung kabur aja nih, padahal udah dipanggil-panggil sama tukang parkir. Bener aja, begitu ngeliat mobilnya kayak gini, pemiliknya langsung ngomel. Dan tukang parkir itu ngasih tahu tadi yang nabraknya kabur. Pas banget si kakek lewat lagi. Pemilik mobilnya langsung marah karena si kakek bukannya tanggung jawab malah pergi gitu aja. Netizen juga rame dong pada ngevideoin. Tapi ternyata si kakek bilang kalau tadi dia tuh pergi buat ke ATM. Dia mau tanggung jawab, bahkan dia sampai ngambil semua tabungannya. Ngedengar penjelasan si kakek, pemilik mobil itu tetap aja kelihatan emosi. Dia nggak mau terima uangnya. Bahkan dia ngeluarin petungan dari mobilnya. Dia kelihatan marah. Netizen yang ada di situ berusaha nyegah. Kasian banget kan kalau si kakek sampai dipukul. Tapi ternyata pemilik mobil itu cuma mukul dikit motornya si kakek. Dan dia bilang sekarang jadi impas guys. Si kakek udah nggak perlu ngegantiin kerusakan mobilnya lagi. Duh, ternyata baik ya. Bocil ini mau beli buket bunga, tapi uangnya cuma recehan, gak cukup. Pria ini penasaran kan, emang buat siapa sih bunganya? Dan si bocil ngasih tahu kalau bunga itu tuh untuk ibunya yang lagi ulang tahun. Nah, pria ini bilang kalau gitu bunganya biar dia aja yang bayar. Setelahnya si bocil jalan kaki kan. Pria baik hati ini langsung nawarin ikut aja naik mobilnya. Dianterin nih, tapi bocil itu nggak pulang ke rumahnya guys, dia malah ke kuburan. Sedih banget, ternyata dia ngebawain bunga untuk hari ulang tahun ibunya. Tapi si ibu udah meninggal. Pria ini jadi keinget sama ibunya sendiri. Dia selalu sibuk, lupa ngunjungin ibunya. Dan pria ini jadi sadar untuk lebih banyak ngabisin waktu sama orang-orang yang disayang selagi masih ada. Sayangi keluarga kalian juga ya guys, jangan lupa like dan subscribe. Ibu dan anak ini lagi main di taman, tapi mereka nggak sadar ada yang ngawasin. Bener aja nih, pas ibunya nerima telepon, bocil ini main sendirian kan, main rumah-rumahan kardus. Emang apes banget, bocil ini udah diincer kan. Dan bener aja, pas ibunya selesai nelpon, anaknya udah nggak ada, tinggal gelangnya doang. Udah dicari kemana-mana nggak ada. Si ibu nangis-nangis lapor ke polisi. Dia nggak bisa tidur, selalu nungguin kabar tentang anaknya. Sampai tiba-tiba polisi ngasih info, mereka nemuin mayat anak kecil yang cirinya mirip sama anak ibu ini. Hati si ibu bener-bener hancur, sampai ngomong kenapa harus anaknya yang meninggal, kenapa nggak dia aja. Sampai di pagi harinya ibu ini masih lemes, tapi ada yang datang. Ternyata itu polisi dan ada anaknya juga. Jadi yang kemarin tuh salah, anaknya selamat ditolong wanita ini yang ngelihat pas bocil itu diculik. Berani banget dia lawan orang jahat itu, walau jadinya sampai dia yang luka-luka, tapi bocilnya selamat. Ibu ini sampai sujud-sujud terima kasih karena dia nggak tahu gimana jadinya kalau nggak ada wanita baik ini. Duh, terharu banget ya guys. Cewek ini panik banget. Dia minta sembunyi di mobil supir taksi ini. Katanya dia dikejar. Bener aja, nggak lama muncul dua preman. Si pas supir ditanyakan, lihat cewek lewat gak? Dikasih tahu aja kalau ceweknya tuh lari kabur. Langsung mau dikejar tuh. Tapi tiba-tiba si preman gondrong ini curiga. Dia yakin kalau cewek itu nggak mungkin bisa lari jauh. Pasti disembunyiin nih. Supir taksinya dipaksa buat buka bagasinya, tapi untung ditahan dari dalam sama cewek itu. Dan dibilang aja kalau bagasinya tuh rusak. Preman ini udah bener-bener curiga dan ngamuk. Sampai tiba-tiba untung aja ada polisi yang lewat. Langsung aja supir taksi ini ngasih tahu kalau di dalam mobilnya ada cewek sembunyi yang butuh pertolongan. Akhirnya dibuka tuh dan si preman udah mau kabur tapi berhasil ditangkap. Cewek itu akhirnya ngasih tahu kalau dia tuh hampir diculik dan supir taksi ini udah nyelamatin dia. Bahkan karena cewek itu masih gemeteran, supir taksi baik hati ini nganterin dia sampai rumahnya. Pas ditanya mau imbalan apa, si pas supir juga bilang kalau dia nggak minta apa-apa. Dia cuma mau berbuat baik aja. Duh, dicontoh ya nih guys.